Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mursyidul Amin, halaman 67. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi, semoga atasnya salawat dan salam. Inna lil Qur'ani zahran wa batnan. Sesungguhnya bagi Al-Quran itu ada makna zahir dan ada makna batinnya. Ada makna yang jelas, ada makna yang tersembunyi. Ya. Makna-makna yang tersembunyi ini hanya diketahui oleh orang-orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Wa haddan wa matla'an. Dan Al-Quran itu juga memiliki had dan matla'. Had ini maksudnya huruf-hurufnya memiliki had, batas-batas huruf, dan matla', tempat-tempat munculnya huruf tersebut. Nah, tentunya ini dipelajari dalam ilmu tajwid. Kalau yang zahran wa batnan niki itu ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran ada yang maknanya zahir, ada yang maknanya batin. Nah, yang maknanya batin ini biasanya dijumpai dalam tafsir isyari namanya. Tafsir isyari, tafsir yang penuh dengan isyarat-isyarat. Kemudian haddan wa matla'an ini berkaitan dengan huruf-hurufnya. Ada had daripada huruf-huruf dan ada matla' daripada huruf-huruf. Wa qala Ali karramallahu wajhah wa radiya anhu, berkata Ali karramallahu wajhah, dan semoga Allah meridainya, lau syi'tu, kalau aku mau, la awqartu sab'ina ba'iran, niscaya akan aku beratkan 70 onta min tafsiri Fatihatil Kitab, daripada tafsir Al-Fatihah. Saking luasnya makna Al-Quran ini. Kata Ali, kalau aku mau menafsirkan Al-Fatihah, maka akan berjilid-jilid tafsirannya itu dan memberatkan 70 ekor onta untuk membawanya. Jadi tafsir Al-Fatihah saja kalau ditulis dalam dalam kitab, maka kitab tafsir Al-Fatihah itu akan dibawa oleh 70 onta, saking banyak kitab-kitab tafsir daripada Al-Fatihah itu. Jadi makna Al-Quran itu karena ada yang zahir, ada yang batin.
ada yang jelas terlihat maknanya itu, ada yang tersembunyi, hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Fatabayyana, maka jelaslah, anna asrarul Qur'an, bahwasanya rahasia-rahasia Al-Qur'an la tanqadi, tidak akan habis, ya. Wa ajaibahu la tuhsa, dan keajaiban-keajaiban Al-Qur'an tidak terhitung jumlahnya. Nah, ini tentu bagi orang yang tekun mempelajarinya. Nanti banyak rahasia-rahasia Al-Qur'an yang akan ditemukan. Banyak keajaiban-keajaiban Al-Qur'an. Ya, di antara keajaiban Al-Qur'an ini, jamaah sekalian, ada yang bisa menghafalnya sampai mengetahui halaman, baris keberapa, posisi paling atas, paling bawah, kiri, kanan. Dia tahu itu. Jarang untuk tidak mengatakan tidak ada kitab-kitab lain yang bisa dihafal sebegitu detilnya. Kalau dia bukan kitab ajaib, sulit untuk dihafal, dan jarang mungkin orang berkeinginan untuk menghafalnya. Makanya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat. Nah, ini Allah yang menyebutkan seperti itu. Sehingga banyak orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran dari kalangan anak-anak, dari kalangan remaja, dari kalangan orang tua juga ada. Ada orang yang sudah berusia 70 tahun ke atas, memulai menghafal Al-Quran, khatam dia 30 juz. Padahal ingatan kan sudah mulai melemah. Tapi kan yang dihafal ini kitab ajaib, Al-Quran. Bisa. Nah, ini untuk kita menambah, ya, pengetahuan kita tentang apa Al-Quran itu, sehingga kita menghormati dan menghargainya. Ini wahta ingat, rahasia Al-Quran itu tidak akan habis. Keajaiban-keajaiban Al-Quran itu tidak akan terhitung jumlahnya. Wa dzalika ala qadri taharatil qalbi. Yang demikian itu di atas kadar daripada kesucian hati seseorang. Jadi berapa banyak rahasia Al-Quran yang dia ketahui, berapa banyak keajaiban-keajaiban Al-Quran yang dia ketahui, tergantung kebersihan hati seseorang. Semakin bersih hatinya, semakin banyak pengetahuan yang dia dapatkan dari Al-Quran itu. Wa yadullu, dan itu menunjukkan ala anna tafsir, atas bahwasanya tafsir itu laisa masmu'an mangqulan, bukanlah yang didengar dan yang dinukil, kat tanzil, seperti Al-Qur'annya. Jadi si dengar teniki dia tafsiran no. Si dengar te dengan qori, si dengar te dengan rekaman-rekaman kaset. Itu Al-Qur'an, bukan tafsirnya. Tafsirnya adalah penjelasan daripada ayat-ayat Al-Quran itu. Qauluhu alaihi salatu wassalam li Ibni Abbas, sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikan Ibnu Abbas ini kepahaman dalam ilmu agama, wa'allimhu ta'wil, dan ajari dia takwil atau tafsir Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran beda dengan tafsirnya. Yang kita baca, yang kita aji itulah Al-Qurannya. Tafsirnya lain. Ya, tafsir itu adalah menjelaskan makna-makna daripada Al-Quran. Ada makna yang zohir. Kebanyakan tafsir yang kita pelajari itu makna-makna zohir. Ada tafsir
yang isyari sifatnya, penuh dengan isyarat-isyarat. Ini biasanya di kalangan ulama-ulama tasawuf, ya, kalangan sufi. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Niscaya Al-Quran itu akan diketahui maknanya oleh orang-orang yang mengistimbatnya daripada mereka. Yang mengetahui makna Al-Quran itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan istinbat. Istinbat itu adalah mengeluarkan hukum daripada Al-Quran itu sendiri, atau mengeluarkan kesimpulan daripada Al-Quran itu, ya. Nah, misalnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, ya. Kesimpulan daripada ayat ini adalah pengharaman khamar, pengharaman judi, ya, pengharaman melakukan sembelihan untuk berhala, ya. Nah, itulah istinbatnya. Dan yang mengetahui Al-Quran itu adalah yang punya kemampuan untuk mengistinbat, menyimpulkan, ya, kandungan daripada ayat Al-Quran. Asbata li ahli ilmi istinbatan. Allah menetapkan bagi ahli ilmu istinbat, kemampuan menyimpulkan itu. Jadi yang bisa menyimpulkan Al-Quran itu adalah ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Nah, oleh karena itu tuntutlah ilmu, ya, minal mahdi ilal lahdi, dari sejak ayunan sampai masuk ke liang lahat. Fayadullu, maka dia menunjukkan ala annahu, atas bahwasanya Al-Quran itu la yatawaqqafu ala mahdis sima', tidak berhenti di atas semata-mata mendengar. Jadi Al-Quran ini ne entah itu semata-mata mendengar, ya. Kalau kita ini kan masih, kebanyakan kita masih mahdus sima', ya, semata-mata mendengar. Nah, kita tidak bisa menyimpulkan apa kandungan daripada ayat yang kita dengar itu, karena kita tidak memiliki kemampuan istinbat kecuali kalau kita mengajinya. Makanya kalau ada qari, ya, yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dari semua hadirin itu hanya beberapa orang saja yang punya kemampuan menyimpulkan apa kandungan daripada ayat yang dibaca oleh sang qari, ya. Kebanyakan tidak mengetahuinya, ya, karena kebanyakan masih berhenti di atas semata-mata mendengar saja, ya. Makanya kadang-kadang ada agol niki kan, agol Al-Quran ini sangat, ya, mengagumkan dibaca oleh qari, sehingga qari, para pendengar, Allah thayyib, kan, Allah baik, itu maknanya, ya. Nah, itu sebenarnya bukan karena agol kita mengucapkan Allah thayyib itu, Allah baik, Allah baik. Tapi kebanyakan orang kalau mendengar agolnya bagus, Allah thayyib, Allah thayyib. Sampai pun ketika ayat si agolang si qari ini ayat yang mengandung siksa neraka jahanam. Allah thayyib, Allah baik, itu tersiksa, malah kita mengatakan begitu. Nah, ini karena kita tidak mengetahui kandungan daripada yang dibaca, ya. Bagi yang mengetahui kandungannya itu, ketika berbicara tentang surga, janji untuk orang-orang yang beramal soleh, cerah mukanya, ya. Tapi ketika ayat Al-Quran yang dia dengar itu bicara tentang ancaman dari Allah untuk pelaku kemaksiatan, tentang bagaimana siksa, teriakan orang-orang yang tersiksa dalam neraka jahanam,
Dia akan tertunduk, akan takut wajahnya, bahkan akan menangis. Kan banyak orang-orang menangis itu, qori-qori itu menangis, imam-imam di Makkah itu menangis. Karena yang dia baca itu ayat azab. Ya. Ayat yang berkaitan dengan azab. Wal azabul akhirati akbar. Ya. Azab Allah itu lebih besar. Nah, biasanya yang begini-begini ini yang bikin mereka menangis karena dia tahu maknanya. Ya. Malah harap pada witir no, bacaan Bilal no, salatul witri asabakumullah, alif sin, alif sa, ya, asabakumullah. Mari dirikan salat witir, asabakumullah, semoga kalian diberi pahala oleh Allah. Tapi ada yang semata-mata mendengar, dia tidak tahu tulisannya, teriak dia, salatul witri azabakumullah. Laksanakan salat witir, semoga kalian diazab oleh Allah. Ini kan kacau. Di sinilah perlunya kita menuntut ilmu. Ya. Malah harap cerita dengan Sasak. Ya. Sasak teh ni jangan cerita dengan tuak lain. Datang Mekah berhaji, kan biasanya ada bagian yang ngurus muassasah neno, yang ngurus lembah maktab neno. Saya datang ya bahasa Arab dah saya ketuaan. Ya. Kam nafar kan. Seperti kam nafar berapa orang kan kena nyiapang konsumsi na. Apa ni yo? Kam biaranin aku lapar. Itulah tingkat kepahaman yang menentukan itu. Ya. Nah, jadi dengan mendengarkan apa yang tersampaikan ini, coba nanti ketika ada qori yang membaca Al-Quran, simak dia. Ya. Apakah kita mengetahui kandungannya atau tidak? Kalau belum mengetahui kandungannya, kita tidak boleh berhenti atas semata-mata mendengar ala mahdis simak. Ya. Artinya kita belajarlah. Tidak sulit Al-Quran ini dipelajari. Ya, setelah kita bisa membacanya, untuk memahami makna-maknanya itu tidak sulit. Apalagi kitab-kitab terjemahannya sudah beredar, tafsir-tafsirnya banyak. Bahkan yang muda-muda ini yang pegang HP Android ini semua ada di situ. Ada Quran Android lengkap dengan terjemahannya, ada tafsirannya juga. Tinggal kemauan sekarang ini. Karena di sini kita diberitahu fayadullu ala annahu la yatawaqqafu ala mahdis sima'. Maka ayat itu menunjukkan atas bahwa Al-Quran itu tidak berhenti di atas semata-mata mendengarkannya saja. Anda tahu nabi kesimpulannya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Fafham tagnam. Pahami ini maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Fafham, pahami ini, tagnam, engkau mendapatkan keberuntungan. Wallahu a'lam. Al-babut tasi'u, bab yang ke-9 fil azkari wad da'awat, pada membicarakan zikir-zikir dan doa-doa. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untukmu. Wa qala Ta'ala, fa idza qadaytumus shalah, lalu jika engkau telah menunaikan salat, fazkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah, qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, dan sambil duduk, wa ala junubikum, dan sambil berbaring di atas lambung-lambung kalian. Ya, ente berdiri ya, berzikirlah sambil berdiri. Kalau duduk, berzikirlah sambil duduk. Ketika berbaring, berzikirlah sambil berbaring. Nah, ini anjuran untuk kita zikrullah. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, zakirullahi fil ghafilin, orang yang berzikir kepada Allah di kalangan orang-orang yang lalai. Misalnya lihatnya arak dengan berzikir
Tapi yang lain hanya bermain-main HP. Itu ibaratnya kal hayyi bainal amwat, seperti orang hidup di antara orang-orang mati. Karena yang berzikir itu dikatakan orang yang hidup, tetapi yang tidak berzikir itu dikatakan orang mati. Nah, berzikir niki jamaah sekalian, ada makna secara khusus, yaitu menyebutkan kalimat thayyibat itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Inut si biasa ta'aranin zikir. Tapi zikir juga bisa bermakna umum. Segala kegiatan yang mengingatkan kita kepada Allah itu bagian daripada zikir. Seperti kita mengaji seperti ini, kita buka kitab bab nikah, bab jual beli, ya. Itu termasuk kita mengaji, itu termasuk kita berzikir. Nah, kalau ada halaqah kecil di masjid, ada orang mengaji di situ, yang lainnya hanya ngalor ngidul, tidak ikut ngaji, nah itulah orang yang berzikir di kalangan orang-orang yang lalai, seperti orang yang hidup di antara orang yang mati. Berarti banyak orang-orang yang mati di kampung kita ini. Mayat-mayat yang berjalan. Mayat-mayat yang berjalan, yaitulah orang-orang yang tidak pernah berzikir. Ya. Karena agama mengumpamakan seperti itu. Yang berzikir itu adalah yang hidup, ya. Sementara yang tidak berzikir itu, dia adalah orang yang mati. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, zakirullahi fil ghafilin, orang yang berzikir kepada Allah di kalangan orang-orang yang lalai. Dan berzikir maksudnya niki kasyajaratin khadra, seperti pohon hijau, fi wasatil hashim, di tengah-tengah pohon yang kering, ya. Nah, coba dilihat pohon yang hijau, tandanya dia subur, ya. Sekelilingnya itu pohon yang kering kerontang, lihat perbedaannya, ya. Orang yang hidup dikelilingi oleh orang-orang yang mati, lihat perbedaannya. Ini perumpamaan orang yang berzikir, seperti orang yang hidup, seperti pohon yang hijau. Nah, ini juga harus menjadi dorongan kita untuk berzikir. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah duduk satu kaum di satu majlis, yazkurunallaha azza wa jalla fih, yang mereka berzikir kepada Allah azza wa jalla pada majlis itu. Jadi tidak narak satu kaum yang duduk di satu tempat, dia berzikir kepada Allah, seperti pelungguh di tempat niki sedang duduk berzikir kepada Allah karena mengikuti pengajian, illa haffat bihimul malaikah, kecuali mereka itu diliputi oleh malaikat, ya, artinya diliputi oleh malaikat, dikelilingi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diselimuti oleh rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka disebut-sebut oleh Allah fi man indah, pada siapa saja yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekeliling teniki jamaah sekalian ada malaikat. Ya. Cuman kita tidak diizinkan melihat malaikat itu. Ya. Kalau kita bisa melihat malaikat mengelilingi pengajian ini, Masya Allah, dari kalangan tengeji, saking ramenya. Tapi ini bab keyakinan. Mereka akan diselimuti oleh rahmat Allah. Ya. Ini rahmat turun ini di majlis-majlis yang ada zikrullahnya. Dan kita dibangga-banggakan pada makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat kulihat itu di Masjid Darut Taqwa Timber Kebon.
Ya, hamba-hambaku berkumpul di sana, yazkuruni, mereka menyebut aku, mengingat aku. Marak niki umpamana ya, kira-kira penyebutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang rajin berzikir. Wa qala, dan Nabi bersabda, ma qa'ada qaumun maq'adan, tidaklah duduk satu kaum di tempat duduknya, lam yazkurullaha, di mana mereka tidak berzikir kepada Allah, walam yusallu ala Rasulillah, dan mereka tidak bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kana hasratan alaihim yaumal qiyamah, kecuali ada dia itu menjadi penyesalan atas mereka pada hari kiamat nanti. Jadi munte kurang-kurang zikir, kurang-kurang bersolawat ini seselinte ya era. Karena derajat kita berkurang. Makanya di hadis yang pernah yang baca dulu, orang ini sudah masuk dalam surga. Tetapi ternyata derajat di dalam surga itu sangat ditentukan oleh zikrullah dan membaca solawat. Semakin banyak orang itu zikrullah dan bersolawat, semakin tinggi derajatnya di dalam surga. Nah, sehingga kita ingat, ternyata waktu saya di dunia banyak terbuang, tidak ada zikrullahnya, tidak ada solawatnya. Itu yang kita sesali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, seutama-utama sesuatu yang aku dan para nabi sebelumku mengucapkannya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, ini kalimat yang sangat utama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha dubura kulli salatin salasan wa salasin, barang siapa yang bertasbih ya sesudah selesai tiap-tiap salat 33 kali, wa hamida salasan wa salasin, dan dia membaca hamdalah alhamdulillah 33 kali, wa kabbara salasan wa salasin, dan dia bertakbir Allahu Akbar 33 kali, wa khatamal mi'ata, dan dia sempurnakan menjadi 100. Dengan apa? Bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya setelah selesai solat fardu, baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca ya takbir 33 kali, kan menjadi dia 99. Antek najeri 100, sempurnakan dia dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi imbalana gufirat dzunubuhu, diampuni dosa-dosanya, walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosa-dosanya itu seumpama buih di lautan, saking banyaknya. Ya. Nah, ternyata amalan-amalan ini banyak yang ringan, sedikit, tetapi fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Waruwiya, dan diriwayatkan, anna rajulan jaa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tawallat anid dunya, telah berpaling daripadaku dunia ini, wa qallat zatu yadi, dan sedikit yang digenggam oleh tanganku. Artinya dunia ini sulit dia gapai. Rezeki-rezeki, keuntungan-keuntungan hanya sedikit yang dia dapatkan. Nah, itu yang dia keluhkan kepada Nabi. Tawallat anid dunya, berpaling dunia ini daripadaku, wa qallat zatu yadi, dan sedikit yang bisa diraih oleh tanganku. Mendengar itu, qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, aina anta min salatil malaikah,
Di mana engkau daripada solawatnya malaikat, wa tasbihil khalaiq, dan tasbihnya sekalian makhluk, wa biha yurzaqun, dan dengannya itu mereka diberi rezeki. Artinya, kenapa engkau tidak pernah mengamalkan solawatnya malaikat? Dan kenapa engkau tidak pernah mengamalkan tasbihnya sekalian makhluk? Dengan semua itulah mereka diberi rezeki oleh Allah. Qala, laki-laki itu berkata, qultu, aku pun menjawab, wa madza ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah? Apa itu salawat malaikat dan tasbih sekalian makhluk? Qala, Nabi bersabda, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini dicoret niki, wa bihamdihi si kedua ini. Ya, jadi cukup subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ya. Mi'ata marrah, ucapkan ini 100 kali. Ma baina tulu'il fajri, sesuatu ya pada waktu di antara terbitnya fajar, ila an tusalliyas subha, sehingga engkau mendirikan solat subuh. Artinya sawahan te solat sunat subuh, ya. Kita selesai solat sunat subuh, sindekman te solat subuh. Kan ya terbit fajar, artinya azan subuh berkumandang. Setelah itu ya kita solat sunat. Nah, lalu kita baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, ya, astaghfirullah 100 kali. Sampai menjelang kita solat subuh. Ta'tika dunya raghimatan saghirah. Dunia ini akan datang kepadamu dalam keadaan tertunduk dan terhina. Dunia ini yang datang kepada kita, tertunduk dan terhina. Bukan kita yang mencari dunia sambil tertunduk, sambil terhina. Kan kadang-kadang kita menundukkan diri, merengek-rengek, ya, menghina-hinakan diri agar mendapatkan dunia. Ini enggak. Dunia ini yang datang kepada kita. Dunianya tertunduk, dunianya merasa terhina di hadapan kita. Kalau kita mengamalkan tasbih malaikat, salawat malaikat dan tasbih al-khalaiq ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 100 kali sesudah solat sunat subuh sampai kita mendirikan solat subuh. Ya. Coba ucap bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Alhamdulillah. Wah, hafal seleku deh ini kan. Nah, ini masalah. Nah, jadi khusus untuk takmir masjid Darul Taqwa ini, dengan kamat, dengan kamat, praktekkan ini sekali, ya. Antek dunia ini datang terhina-hina di hadapan kita. Kita yang mencari dunia sambil terhina-hina, ya, sambil termehek-mehek apa ngene. Ya. Ya. Wa yakhluqullahu ta'ala min kulli kalimatin. Bahkan fadilahnya tidak berhenti sampai di situ. Wa yakhluqullahu ta'ala, dan Allah Ta'ala menciptakan min kulli kalimatin, dari tiap-tiap kalimatnya itu malakan seorang malaikat. Yusabbihullahu Ta'ala ila yaumil qiyamah, yang akan bertasbih kepada Allah Ta'ala hingga hari kiamat. Laka sawabuhu, pahalanya untuk engkau.
Nah, jadi dari setiap kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, ya, diciptakan malaikat yang bertasbih kepada Allah hingga hari kiamat. Lagu itu mau pahalana. Nah, jadi dunia akhirat kita dapatkan ini. Ya. Dunia datang dengan tertunduk-tunduk, ya. Kemudian pahala di akhirat nanti menunggu kita. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ya. Makin sambil daule ini wah wiridang. Ya, onyak-onyak lewat ketandekan si dalam. Ya. Sampai balik hafal kan. Jemaah subuh baca ya sini setelah selesai solat sunat. Ande karena kita tidak ada komunikasi misalnya berutam mau 20 ampun kamat, ya, dan dekste merotes. Nanti kita lanjutkan sesudah solat subuh, ya. Bau. Yang penting, ya, yang penting 100 kali lah kan. Iya lah Mekah suwe warna kamat dengan tu. Ya, padahal jamaahnya kalau kumpul, jamaahnya wah berojetan. Nah, kemudian anda meleng gabung ia dengan Ismullahil A'zam, yang memilih Ismullahil A'zam itu ya Hayyu ya Qayyum. Itu Imam Ghazali selesai solat isya baca ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. 1000 kali, 10 kali putaran tasbih 100 biji. Sama khasiatnya. Ya, rezeki kita akan terbuka dengan luas. Kita akan terpelihara dari tipu daya orang-orang yang ingin mencelakakan kita. Selamat dari berbagai macam bala bencana. Ya. Andai kita berkendaraan menyeberangi lautan dengan kapal atau dengan pesawat, kalau itu menjadi amalan kita, itu sudah yang menjadi penyebab kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amun ba'da Isya, ya, jadi ba'da Isya ini tidak mesti di sini, gitu. Makin pelunggu daule, ya, baca ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Kemudian jemaah subuh setelah selesai salat sunat subuh membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Nah, setidak-tidaknya kita akan memiliki ketenangan, memiliki keyakinan bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-'abdu alhamdulillah, jika hamba itu berkata alhamdulillah, mala'at ma bainas sama'i wal ardi, ucapan ini memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ini keutamaan zikir alhamdulillah ini. Fa idza qala alhamdulillah as-saniyah, lalu jika hamba itu berkata dengan alhamdulillah untuk yang kedua kali, mala'at ma bainas sama'is sabi'ah ilal ardis sufla, kalimat yang kedua itu memenuhi ruang antara langit yang ketujuh hingga bumi yang terbawah. Fa iza qala alhamdulillah as-salisah, lalu jika hamba itu mengucapkan alhamdulillah untuk yang ketiga kali, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, sal tu'ta, mintalah engkau akan diberi. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-baqiyatus shalihat hunna, yang namanya al-baqiyatus shalihat itu adalah, ya, la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Ini kemungkinan ada kekeliruan cetak ini sehingga urutannya agak tertukar, ya. Yang di riwayat lain sebenarnya al-baqiyatus shalihat itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bedanya cuman posisinya agak ketukar-tukar. Ya. Nah, inilah al-baqiyatus shalihat. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba jamaah sekalian, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, niki al-baqiyatus shalihat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Tetapi wal baqiyatus shalihat, sedangkan al-baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaba. Dialah yang terbaik pahalanya di sisi Tuhanmu, wa khairun amala, dan sebaik yang menjadi cita-cita. Amun harta dan keturunan itu perhiasan dunia, tapi al-baqiyatus shalihat ini adalah yang terbaik pahalanya di sisi Allah dan yang paling baik kita jadikan cita-cita. Nah, nepi al-baqiyatus shalihat yaitulah yang tadi itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yaquluha, tidak ada di antara orang yang mengucapkan al-baqiyatus shalihat ini illa ghufirat lahu dzunubuhu, kecuali diampuni baginya dosa-dosanya, walau kanat mithla zabadil bahr, walaupun dosa-dosanya itu seumpama buih di lautan. Ya. Wa'lam, dan ketahuilah, annan nafi'a min jumlatil azkar, bahwa yang memberi manfaat dari sejumlah zikir-zikir itu ma hadara fihil qalbu, apa-apa yang hadir hati kita padanya. Ante jangan te berzikir ini hadir atente, ndak lidah te berzikir atente ini terbang kemana-mana. Nah, ini zikir dengan kehadiran hati yang paling banyak memberikan manfaat. Wa ma'adahu, apa yang selainnya, lidah berzikir, hati terbang kemana-mana, fahuwa qalilul jadwa, maka dia itu sedikit manfaatnya, sedikit faedahnya. Fa innal maqsuda al-insu billah, yang dimaksud dengan zikir itu adalah bersenang-senang dengan Allah. Jangan lidah kita saja menyebut Allah, tapi hati kita menyebut yang lain-lain. Wa dzalika, dan yang demikian itu bersenang-senang dengan Allah itu bil mudawamati ala zikri, dengan terus-menerus di atas zikir, ma'a huduril qalbi, beserta hadirnya hati. Wa bidzalika, dan dengan yang demikian itulah ta'manu su'al khatimah, engkau akan aman daripada su'ul khatimah, engkau aman daripada kematian yang buruk. Wallahu a'lam. Ya. Nah, ini pegak elok-elok ini jamaah sekalian, sambil taulek, sambil ingat, dan kita amalkan. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.